Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Ta'liqatun ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Muzanni rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan, qauluhu wa iqsarus salati fil asfari. Al-Muzani mengatakan, Ahlussunnah meyakini bolehnya mengqashar salat ketika safar. Mengqashar salat artinya meringkas rakaat salat. Yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Adapun salat yang 2 rakaat atau salat yang 3 rakaat maka tidak diqashar. Syekh Abdul Razak mengatakan, ai qasrus salati rubaiyati fis safari. Maksudnya adalah mengqashar salat yang 4 rakaat ketika safar. Perhatikan, qashar berbeda dengan jamak. Qashar itu meringkas rakaat, jamak itu menggabungkan 2 salat. Satu-satunya sebab dibolehkannya qashar adalah safar. Tidak boleh melakukan qashar kecuali hanya ketika safar saja. Ketika seseorang sakit, tidak boleh diqashar. Adapun jamak, menggabungkan 2 salat, sebabnya adalah masyaqqah, adanya kesulitan. Maka jamak tidak khusus pada safar saja. Orang yang sakit boleh menjamak salat. Ketika hujan, boleh menjamak salat di masjid. Ketika perang, boleh menjamak salat. Dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Dan ini secara lengkapnya dibahas dalam pelajaran fikih. Wa hadhil mas'alatu min masailil ahkami. Masalah ini termasuk masalah ahkam. Masalah ahkam maksudnya masalah fikih. Wa la'alla al-imamu al-Muzanni rahimahullahu ta'ala awrada hadhil mas'alata liwujudi mukhalifin fiha. Dan nampaknya al-Imam al-Muzanni memasukkan masalah ini di dalam kitab Syarh Sunnah, yang mana kitab Syarh Sunnah ini kitab akidah. Kenapa demikian? Karena adanya orang yang menyimpang dalam masalah ini min ahlil bid'ah fi waqtihi. Dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah di zaman beliau. Artinya ada orang yang berlebihan dalam masalah ibadah sehingga mereka tidak meyakini bolehnya mengqashar salat ketika safar. Ketika safar harus itmam. Itmam artinya menyempurnakan rakaat. Padahal mengqashar salat ketika safar ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang mewajibkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah safar kecuali salatnya diqashar. Nabi selalu mengqashar salat dalam safar. Fa inna masail al-ahkami la turadu fil 'adati fi kutubil i'tiqadi. Karena sebetulnya masalah-masalah fikih itu tidak dipaparkan di kitab-kitab akidah fil 'adati biasanya illa idza wujida man yukhalifu fiha min ahli bid'ah. Kecuali kalau ada orang-orang ahli bid'ah yang menyelisihi masalah tersebut. Seperti sebagian ulama dalam kitab akidah itu membahas tentang mashul khuffain, mengusap khuf atau alas kaki dalam wudu. Kenapa? Karena orang-orang Syiah mengingkari masalah ini. Wa yakunu maqsidul ulama'i inkara bid'atihi. Sehingga tujuan para ulama membahas masalah fikih dalam kitab akidah, tujuannya adalah untuk mengingkari kebid'ahan. Nah, kebid'ahan ini kan masalah akidah. Mereka bahas masalah fikih untuk mengingkari ahlul bid'ah. Pembahasan tentang ahlul bid'ah ini pembahasan tentang akidah. Maka di situ korelasinya. Wa bayanu anna hadzal amra tsabitun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tujuan mereka adalah untuk menjelaskan bahwasanya perkara ini yaitu perkara bolehnya mengqashar salat, kemudian bolehnya tidak puasa ketika safar, bolehnya mengusap khuf ketika berwudu. Ini adalah perkara-perkara yang sahih, yang benar adanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj ini bisa berpengaruh kepada fikih. Orang yang akidahnya menyimpang, orang yang manhajnya menyimpang, itu orang-orang ahlu bid'ah, itu akan menghasilkan fikih yang menyimpang juga. Oleh karena itu masalah akidah adalah masalah pokok, masalah landasan. Ketika akidah seseorang itu sudah lurus, sudah benar, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka perkara-perkara yang lain akan mudah untuk diluruskan. Tapi ketika akidah seseorang menyimpang, atau dia terjerumus ke dalam akidah yang bid'ah, maka akan timbul fikih-fikih yang menyimpang juga. Allahul musta'an. Kemudian qauluhu wa takhyiru fihi baina siyami wal iftari. Dan bolehnya memilih bagi orang yang safar antara tetap berpuasa atau tidak berpuasa. Insya'a shoma wa insya'a aftara. Kalau dia ingin, silakan dia puasa. Kalau dia ingin, silakan dia tidak puasa. Syekh Abdul Razak mengatakan, fal musafiru bil khiyari. Maka orang yang safar punya pilihan. Imma ayyakhudha bir rukhsati wa yuftiru fi syahri ramadhana. Dia boleh memilih untuk mengambil keringanan sehingga dia tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika sedang safar. Wa imma ayyakhudha bil azimati fayasumu. Atau boleh juga dia lebih mengedepankan azimah, mengedepankan semangat untuk melakukan kewajiban sehingga dia berpuasa. Dalam ilmu ushul fikih terdapat pembahasan tentang rukhsah dan azimah. Rukhsah itu keringanan, azimah itu semangat untuk melakukan kewajiban. Kapan hendaknya kita mengedepankan rukhsah dan kapan hendaknya kita mengedepankan azimah? Yaitu ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan mudarat. Dan dalam masalah tersebut ada keringanan, ada rukhsah. Maka kalau mudarat lebih besar daripada maslahat, ketika itu lebih dikedepankan rukhsah, mengambil keringanan. Sedangkan kalau maslahat lebih besar daripada mudarat, mudaratnya kecil, bahayanya kecil, maka lebih dikedepankan mengambil azimah. Dan kalau maslahat dan mudarat itu sama besarnya, maka lebih diutamakan mengambil azimah. Contohnya dalam masalah puasa, kalau seorang yang safar kemudian dia puasa, dan orang yang safar ketika bulan puasa ada keringanan, ya maka berlaku kaidah azimah dan rukhsah tadi. Nah, kalau dia puasa ternyata bahayanya lebih besar, membuat dia sangat-sangat lemas, dia berpotensi akan oleng, akan sakit atau akan pingsan nanti di perjalanan, atau urusan-urusan dia akan menjadi kacau ketika safar, maka lebih utama dia mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Adapun ketika dia safar dan dia puasa, mudaratnya kecil. Dia tetap segar, tetap kuat untuk menjalankan aktivitasnya. Maka ketika itu lebih utama mengedepankan azimah dengan dia berpuasa. Adapun kalau ketika dia puasa, kesulitan dan semangatnya untuk tetap puasa itu sama, 50-50, maka hendaknya dia tetap berpuasa. Nah, masalah ini, masalah rukhsah dan azimah ini dibahas panjang lebar dalam pelajaran usul fikih. Kemudian wa yadullu ala dzalika ma kharrajahu al-Imam Muslimun fi sahihihi an Hamzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Yang menunjukkan hal ini adalah apa yang ditakhrij oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Hamzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil siyami fi safari. Bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ketika safar. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau engkau mau, engkau boleh berpuasa, kalau engkau mau, engkau boleh tidak puasa. Hadis sahih riwayat Muslim. Wa fi lafdhin akhara annahu qala. Dalam lafaz yang lain, Hamzah mengatakan,
Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan 'ala siyami fis safari. Aku mendapati diriku masih kuat untuk puasa ketika safar. Hal alayya junahun? Apakah boleh bagi saya untuk tetap berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, hiya rukhsatun minallahi. Keringanan untuk tidak puasa ketika safar adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasanun. Siapa yang mengambil keringanan tersebut, maka itu baik. Waman ahabba an yasuma fala junah alaihi. Namun siapa yang ingin tetap puasa, maka tidak mengapa. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juga. Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.